Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Rintias Naizar. Saya di sini akan membahas materi sel volta. Pengertian sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redoks spontan atau reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan sebagai sumber listrik. Prinsip kerja sel volta. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektron yang terlepas ditangkap Co2+ dari larutan, sehingga terbentuk endapan. Oksidasinya Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Reduksinya Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Anoda dan katoda akan dicelupkan dalam suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion hingga menjadi konduktor elektrik atau elektrolit. Kemudian dihubungkan dengan peralatan laboratorium atau jembatan garam dari sirkuit luar. Selanjutnya, rangkaian sel volta. Seperti yang ada di gambar, pada rangkaian tersebut dapat terlihat bagian sel volta berdasarkan hubungan antara elektrolit A dan elektrolit B yang dihubungkan dengan jembatan garam. Dua buah elektroda yang terpasang berfungsi untuk disambungkan dengan voltmeter yang fungsinya mengukur beda potensial listrik yang ada. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, rumus sel volta dapat ditentukan berdasarkan beda potensial, yaitu perbedaan jumlah elektron pada suatu arus listrik. Hal ini membuat sel volta memiliki perbedaan pada katoda dan anodanya, yaitu potensial elektroda reduksinya. Persamaan matematis dalam sel volta dapat ditemukan pada potensial sel. Persamaan tersebut dapat menghitung arus listrik yang dihasilkan oleh suatu reaksi kimia yang terjadi pada sel volta. Notasi sel. Notasi sel volta. Susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi sel volta yang disebut juga diagram sel. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Komponen-komponen pada kompartemen anoda atau setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri, sedangkan komponen-komponen pada kompartemen katoda atau setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel.
Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Sebagai contoh, Ni tanda satu garis vertikal, Ni2+ mengindikasikan bahwa Ni padat berbeda fase dengan larutan Ni2+. Tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Sebagai contoh, suatu sel volta dengan anoda CO dan katoda inert PT, di mana terjadi oksidasi CO menjadi CO2+ dan reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung. Sebagai contohnya, seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya, reaksi spontan. Reaksi redoks spontan. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katode atau reaksi reduksi dengan potensial reduksi anode atau reaksi oksidasi. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Redoks spontan, N0 redoks lebih dari 0. Deret sel volta terdiri dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Wb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Dari kiri ke kanan. L0-nya semakin positif. Yang kedua, semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Yang ketiga, semakin bersifat oksidator. Yang keempat, semakin tidak reaktif. Yang kelima, semakin bersifat kutub positif dalam sel atau katoda. Selanjutnya, potensial sel. Adanya arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode yang disebut juga dengan potensial sel atau E-sel, ataupun gaya gerak listrik GGL atau electromotive force EMF. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi setiap produk dan reaktan dalam larutan 1 M dan tekanan gas setiap produk dan reaktan 1 atm
disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektroda. Menurut kesepakatan potensial elektroda standar mengacu pada potensial reaksi reduksi. E0 sel sama dengan E0-nya katode dikurangi E0-nya anoda. Katode adalah elektroda yang memiliki nilai E0 lebih besar positif, sedangkan anoda adalah elektroda yang memiliki nilai E0 lebih kecil negatif. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akumulator atau aki. Aki mampu mengubah tenaga kimia menjadi tenaga listrik. Yang kedua, baterai kering. Yang ketiga, baterai alkalin, yaitu baterai ini mampu menyediakan arus listrik yang lebih stabil dalam waktu yang lebih lama dengan potensial yang tetap walaupun bahan reaksinya telah berkurang. Yang keempat, baterai peroksida. Yang kelima, baterai nikel kadmium. Dan masih banyak lagi ya. Berikut contoh-contoh soal dari sel volta. Yang pertama, jika diketahui potensial reduksi logam sebagai berikut. X2 plus 2 elektron menghasilkan X. N0-nya sama dengan plus 0,47 volt. Y2 plus 2 elektron menghasilkan Y. N0-nya sama dengan min 0,76 volt. Z2 plus 2 elektron menghasilkan Z. N0 sama dengan min 0,83 volt. Soalnya, susunan logam X, Y, dan Z dalam deret volta berdasarkan urutan sifat reduktor yang makin kuat adalah yang nomor 1 X, Y, Z, 2Y, X, Z. Yang ketiga Z, Y, X. Yang keempat X, Z, Y. Yang kelima Y, Z, X. Pembahasannya yaitu sifat reduktor yang makin kuat berarti semakin mudah mengalami oksidasi. Sifat reduktor makin kuat dapat dilihat dari nilai N0-nya yang semakin kecil. Maka urutannya dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar adalah yang X, itu plus 0,47. Yang kedua E0-nya Y, itu min 0,76 volt. Yang terakhir Z, yaitu E0 sama dengan min 0,83 volt. Berarti pilihannya yang pertama X, Y, dan Z. Contoh soal yang kedua, jika diketahui Al3 plus 3 elektron menghasilkan Al,
N0 nya sama dengan min 1,66 volt Mg2 plus 2 elektron menghasilkan Mg. N0 nya sama dengan min 2,34 volt. Maka potensial sel untuk reaksi Al3 plus Mg menghasilkan Mg2 plus Al. Ya, pilihan yang pertama plus 0,34 volt. Pilihan yang kedua min 0,34 volt. Pilihan yang ketiga plus 0,68 volt. Pilihan yang keempat min 0,68 volt. Yang kelima plus 1,36 volt. Pembahasannya yaitu potensial sel dapat ditentukan menggunakan rumusan berikut. N0 sel sama dengan N0 nya reduksi dikurangi N0 nya oksidasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dari kenaikan atau penurunan Bilox. Dari persamaan reaksinya, tadi Al3 plus Mg menghasilkan Mg2 plus Al. Biloxnya Al plus 3, biloxnya Al di sebelah kanan 0. Jadi Al mengalami reaksi reduksi karena mengalami penurunan Bilox dari plus 3 ke 0. Dari plus 3 ke 0. Yang Mg yang sebelah kiri plus 2 dan sebelah kanan 0. Jadi Mg mengalami reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan Bilox dari plus 2 ke 0. Sehingga rumusan potensial selnya E0 sel sama dengan E0 nya Al dikurangi E0 nya Mg. Tadi E0 nya Al min 1,66 dikurangi E0 nya Mg min 2,34 volt. Karena min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya plus 0,68 volt. Jadi jawabannya C, yaitu jawaban yang nomor 3, pilihan nomor 3, yaitu plus 0,68 volt. Contoh soal yang ketiga, logam-logam A, B, dan C masing-masing memiliki E0 sama dengan min 0,5 volt plus 0,8 volt dan min 1,2 volt. Pernyataan yang benar adalah pilihan yang pertama, A dapat mereduksi C tetapi tidak dapat mereduksi B. Yang pilihan kedua, B dapat mereduksi C tetapi tidak dapat mereduksi A. Pilihan yang ketiga, C dapat mereduksi A tetapi tidak dapat mereduksi B. Pilihan yang keempat, A dapat mereduksi B dan C. Pilihan yang kelima, C dapat mereduksi A dan B. Pembahasannya yaitu kemudahan mereduksi dapat dilihat dari data E0. Semakin kecil nilainya, semakin kuat sifat reduktornya atau lebih mudah mereduksi logam yang nilai N0 lebih besar. Logam C memiliki N0
yang paling kecil dapat mereduksi logam A dan B yang lebih besar N0-nya. Jadi jawabannya yang nomor 5. Itu C dapat mereduksi A dan B. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Mg2 plus 2 elektron menghasilkan Mg. N0-nya sama dengan min 2,38 volt. Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. N0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Soalnya, harga potensial elektroda yang dihasilkan dari reaksi sel di atas ialah sebesar. Dijawab. Seperti biasa, untuk mencari harga potensial elektroda, maka rumus yang kita gunakan ialah rumus N0 sel sama dengan N0-nya reduksi dikurangi N0-nya oksidasi. Ingat, logam yang mengalami reduksi ialah logam yang memiliki harga N0 yang lebih positif. Dan logam yang mengalami oksidasi ialah logam yang memiliki harga N0 yang lebih negatif. Maka harga potensial elektrodanya itu N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0-nya oksidasi. N0-nya reduksinya yang Mge yang Cu itu plus 0,34 volt ditambah N0-nya oksidasi dikurangi N0-nya oksidasi itu min 2,38. Karena min ketemu menjadi plus, jadinya plus 2,38. Hasilnya 2,72 volt. Jadi harga potensial elektrodanya ialah sebesar 2,72 volt. Soal yang kelima. Zn2 plus 2 elektron menghasilkan Zn. N0-nya sama dengan min 0,76 volt. Mg2 plus 2 elektron menghasilkan Mg. N0-nya sama dengan min 2,38 volt. Sn2 plus 2 elektron menghasilkan Sn. N0-nya sama dengan min 0,14 volt. Pb2 plus 2 elektron menghasilkan Pb. N0-nya sama dengan min 0,13 volt. Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu. N0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang A, pilihlah dua pasang reaksi setengah sel di atas yang memiliki nilai potensial elektroda yang paling besar. Pertanyaan yang B, lalu buatlah notasi selnya. Jawaban yang A, untuk mencari dua pasang reaksi setengah sel yang memiliki nilai potensial elektroda sel yang paling besar, maka carilah logam yang memiliki N0 yang paling positif sebagai katoda dan N0 yang paling negatif sebagai katoda. Yang N0 paling positif itu yang punyanya Cu dan N0-nya yang negatif itu punyanya Mg.
Jadi menggunakan rumus yang sama kayak tadi, yaitu N0 sel sama dengan N0-nya reduksi dikurangi N0-nya oksidasi. N0 reduksi itu yang N0-nya Cu, yaitu plus 0,34 dikurangi N0-nya Mg, itu min 2,38. Karena min ketemu min jadi plus, jadinya 0,34 ditambah 2,38 hasilnya 2,72 volt. Maka Cu dan Mg memiliki nilai potensial elektroda yang paling besar apabila dibuat dalam bentuk sel volta. Dan jawaban yang B sudah tertera di layar ya. Kayak gitu ya guys ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.